Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid di 10 terakhir Ramadan? Jangan lupa subscribe, like, and share. Pertama dari Pak Abdul Halim. Terkait materi semalam tentang safar, bagaimana hukumnya bila perjalanan jauh tapi untuk naik gunung Pak Ustadz? Bagus. Siru fil ard. Siru fil ard. Berjalanlah kau di atas muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengok bagaimana mereka mendustakan Allah SWT. Ada duit, pergi ke Mesir. Tengok Fir'aun. Coba Pak Abdul Halim kumpulkan semua kawan-kawan Bapak yang pelit-pelit. Ajak mereka ke Danau Qorun di Mesir. Ajak mereka, kita ada tur nih bro, jalan kita. Yang suka-suka hobi naik gunung, nanti kita akan ke manjat Bukit Tursina. Oh mantap kata dia. Turun dari sana, singgah ke Danau Qorun. Tanya nih, apa ini danau nih? Disinilah Qorun beserta istananya tenggelam masuk ke dalam. Kalian yang pelit-pelit. Nah mati kalian. Qorun karena pelitnya besar di danau. Kalau macam kau ini masuk parit mati. Jadi Pak Abdul Halim, selama perjalanan itu mengingatkan kita kepada Allah, silakan jalan, naik gunung, naik ke bukit. Tapi sholat berjamaah tetap. Siru fil ard. Fanzuru kaifa kana fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibar pelajaran, wahai orang-orang yang memperhatikan. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, melewati jalan itu dia mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka diberikan Allah jalan mudah untuk menuju surga. Pak Abdul Halim, jangan berhenti memanjat gunung-gunung, bukit-bukit. Tapi jangan gara-gara itu pula tak sembahyang. Ibu Astuti, Ustadz, jika kita adopsi bayi dari lahir, apakah binti si bayi tetap bapak biologisnya? Tetap bapak kandungnya Ibu Astuti. Kebetulan bapak kandungnya udah meninggal dunia, tak apa-apa. Rupanya kalau udah meninggal dunia, expire rupanya. Kan tidak. Ibu Astuti, yang menyebabkan hukum adopsi di Indonesia itu menjadi haram ada 3. 1, pakai nama bapak adopsi. Tak boleh. 2, wasiat harta. Banyak orang tak punya anak, diangkat anak adopsi, tulis wasiat harta. Semua hartaku untuk anak angkatku ini. Adapun adik-adikku, sendal jepit pun jangan kau kasih. Mana boleh, haram. Wasiat harta, semua harta tak boleh. Kalau mau kasih wasiat, tak boleh lebih dari 1/3. Kalaupun mau dikasih juga hibah, tapi harta warisan tetap ada. Ini sekarang banyak orang ngangkat anak, kasih semua. Yang ketiga, banyak orang mengadopsi anak, lalu kemudian hidup bebas, tidak ada lagi batasan mahram. Ini yang buat haram. Kalau ibu mengadopsi anak, Ibu Astuti, ibu adopsi anak laki-laki, ibu tidak akan mahram dengan anak itu. Kecuali ibu sempat menyusukan anak itu dulu, misalnya ibu punya anak, meninggal anak ibu, ada air susu, ibu susukan anak itu 5 kali kenyang. Bukan 5 kali susu, 5 kali kenyang, khamsa radha'atin, maka dia menjadi anak susuan. Itu bisa. Hah? Iya. Nah, oleh sebab itu maka Ibu Astuti kalau mau mengangkat anak, cari keponakan suami ibu yang perempuan. Supaya nanti ketika dia akil balik, dia perempuan dengan ibu, sama-sama perempuan, dengan suami ibu dia mahram, karena keponakan suami ibu. Tapi kalau ibu ingin mengadopsi anak laki-laki, cari keponakan ibu. Karena nanti kalau dia remaja, dia dengan ibu mahram, karena keponakan ibu, anak saudara ibu. Dengan suami ibu, dia sama-sama laki-laki. Jangan cari, berapa banyak orang awalnya anak angkat, lama-lama jadi bini angkat.
Tak satu dua kejadian nikah sama anak angkat. True story, kisah nyata. Ditanya orang, kenapa bapak nikah sama anak angkat bapak? Waktu dulu kuangkat, umurku 40. Umur biniku 40. Anak ini kecil. Sekarang aku 60. Anak ini sudah semester 4. Biniku sudah qalu innalillah. Hati-hati. Oh, enggak mungkin lah Pak Ustaz, udah macam anak kami Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Waspadalah. Tapi jangan gara-gara cerita saya ini, yang sudah mengangkat anak angkat lalu saya dianggap provokator merusak. Tetap hubungan baik, tapi tetap jaga yang tiga. Yang sekarang punya anak angkat, yang di rumah, tetap jaga hubungan baik. Nama ud'uhum li'abaihim. Nabi Muhammad SAW menjadi tegur Allah. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak si Zaid. Walakin Rasulullah. Tapi dia adalah Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Panggil nama aslinya Zaid bin Harisah. Menikahlah Zaid bin Harisah ini dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Dalam hukum jahiliyah, tidak boleh seorang bapak angkat menikah dengan istri anak angkat. Dibatalkan Allah hukum jahiliyah ini. Bercerai Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy, menikah Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy untuk membatalkan hukumnya. Yang kedua, memang betul sayang ibu ke anak angkat tuh, bapak sayang, kasih dia hibah. Tapi jangan wasiatkan semua harta ke dia. Itu zalim, haram. Yang ketiga yang paling berat nih, mahram. Kalau duduk di rumah, ya duduk-duduk. Ibu pakai jilbab panjang, pakai baju panjang, pakai kaos kaki, duduk. Ini perlu diperhatikan. Nampaknya sepele, tapi bisa menjadi masalah. 3, Ibu Nina. Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid di 10 terakhir Ramadan? Tak adil Tuhan tuh Pak Ustadz. Laki suami enak betul lah dia. Bisa sholat, kami tak bisa sholat. Bisa baca Quran, kami tak bisa baca Quran. Bisa dia sholat, kami tak bisa sholat. Bisa dia iktikaf, kami tak bisa. Bisa dia kawin lagi, kami tak bisa. Satu, Ibu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah jalan dari yang tidak disangka-sangka. 2. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dibaca itu, jarak kita dengan surga dekat, cuman satu aja penghalangnya. Apa itu? Mati. Jadi, iya, ibu tak jadi masuk surga karena belum mati. Kalau mati, masuk. 3. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 4.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyra darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. 5. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ibu amalkan ini. Berapa Pak Ustadz? Inilah jamaah nih, udah dikasih, itu amalkan aja. Dan jamaah ini ditanya berapa? Nanti kita bilang 1000, banyak kali. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia tidak tidur malam sebelum bertasbih alfa uqdah. Alfa 2000. Alfun 1000. Alfani 2000. Kenapa nunnya hilang? Mudhaf ilaih. 2000 uqdah, simpul tali. Tali itu disimpul. Tali disimpul 2000. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak sanggup saya 2000 Pak Ustaz? 1000. Tak sanggup 1000, 100. Ada tasbih 100. Ini 100, 100, 100, 100, 100. Itu Ibu Nina. Pak Rizki, Ustaz bagaimana cara menasihati sahabat kita salah karena khawatir nanti tersinggung. Akhirnya persahabatan kami menjadi tak baik. Bapak pilihannya 2. Bapak jaga hati dia sehingga diam dia buat dosa, tapi Bapak ikut menanggung dosanya, atau Bapak kasih tahu dia, berhenti dia. Aku minta kau berhenti pakai sabu nih. Kalau kita masih mau berkawan, berhenti kau pakai sabu. Atau Bapak senangkan hati dia. Kau mau pakai, pakailah, tapi pakai bismillah dulu ya. Tak bisa. Ada masanya kita tegas. Segan saya Pak Ustadz, share ceramah Ustadz. Share ceramah Ustadz yang lembut-lembut dulu. Ada. Tengok dulu berubah tak dia? Tak juga berubah. Agak naik sedikit. Babe Haikal. Tak juga. Mulai masuk Ustadz Yahya Walone. Tak juga. Apa boleh buat? Masuklah Gus Nur. Masuk Ustadz Mahir Tualiwi. Lima, Pak Mardin Sah terakhir. Ustadz, apa batasan bersahabat dengan wanita yang tak mahram? Tak ada persahabatan dengan perempuan yang tak mahram. STM, sahabat tapi mesra. Tidak ada persahabatan dengan orang yang tak mahram. Ingat cakap saya. Tidak ada persahabatan dengan orang yang tak mahram. Persahabatan dengan yang tak mahram 20 tahun yang lalu sudah hilang. Orang pergi ke hutan. Katanya ular yang paling berbahaya itu ular bakau. Di hutan bakau. Pergi ke hutan bakau. Kalau kita digigit ular bakau, potong. Kalau udah digigit ular bakau, potong. Tuh. Kenapa? Karena kalau tak dipotong, mengalir bisanya ke tangkai jantung, mati. Saking bahayanya ular bakau. Putus. Ujung jari yang putus tadi diletakkannya di atas pelepah bakau. Alhamdulillah selamat hidup. Besok pagi lagi mencarikan, sesudah seminggu, 2 minggu, sebulan, udah kering. Tak busuk jariku tadi. Saking banyaknya bisa di situ, tak busuk. Coba-cobakan lagi. Coba-cobakan lagi. Mengalir dia lagi. Mati. Itu kisah tuh iktibar. Cerita apa itu? CLBK. Dulu sama-sama SMA.
Sama-sama SMA. Rupanya ular bakau nih takut, tuh putus. Dia nikah sama laki-laki lain, kita udah selesai. Akhirnya apa sekarang? Grup reuni. Apa kabar? Nih, jadi kita buka bersama. Mohon maaf, sekarang nggak bisa buka bersama karena ada corona ini. Jadi gimana? Nah, jadi kita ketemu-ketemuan aja. Kau tak banyak berubah macam dulu juga ya? Iya. Coba kau kirim gambar laki kau, abang mau nengok. Tengok ya. Kasihannya nasib kau ya. Macam uak laki kau gitu ya. Itulah bang lakiku bang. Udahlah pampangnya begini, tak berduit pula. Terjadilah apa yang terjadi. Tidak ada persahabatan dengan perempuan yang tak mahram.